Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik cerdas, terima kasih sudah klik video ini, berarti tandanya kalian sudah siap untuk belajar. Bersama kakak Rafika Dinda Febriana, mahasiswi pendidikan biologi Universitas Lampung. Nah adik-adik, tubuh manusia merupakan satu kesatuan dari berbagai sistem organ loh. Suatu sistem organ terdiri dari berbagai organ tubuh atau alat-alat tubuh. Dalam melaksanakan kegiatan fisiologisnya, maka diperlukan adanya hubungan atau kerjasama antara alat tubuh yang satu dengan yang lainnya. Lalu, agar kegiatan sistem-sistem organ yang tersusun atas banyak alat itu berjalan dengan harmonis atau serasi, maka diperlukan adanya sistem pengendalian atau sistem pengatur. Sesuai dengan materi yang akan kita bahas kali ini, yaitu sistem regulasi pada manusia. Ya, tubuh manusia memiliki sistem pengatur kegiatan alat tubuh yang dikenal dengan sistem regulasi. Sistem regulasi manusia terdiri dari 3 hal. Yang pertama yaitu sistem saraf, sistem hormon endokrin, dan yang ketiga adalah alat indera. Sistem saraf bekerja dengan cepat dalam menanggapi perubahan, sedangkan sistem hormon atau endokrin bekerja lebih lambat, tetapi teratur dan berurutan dalam jangka waktu yang lama. Lalu alat indera merupakan reseptor rangsang dari luar. Yuk langsung aja kita kenalan dengan sistem regulasi pada manusia. Yang pertama yaitu sistem saraf. Nah, jadi adik-adik, sel saraf itu memiliki 2 kemampuan loh. Yang pertama yaitu kemampuan iritabilitas dan yang kedua yaitu kemampuan konektivitas. Iritabilitas artinya kemampuan sel saraf untuk bereaksi terhadap perubahan lingkungan. Sedangkan konduktivitas adalah kemampuan sel saraf untuk membawa impuls-impuls saraf. Nah, sistem saraf ini memiliki 3 komponen penting, yaitu reseptor, konduktor, dan efektor. Yang pertama yaitu reseptor. Reseptor atau penerima merupakan suatu struktur yang mampu mendeteksi rangsangan tertentu, baik dari luar maupun dari dalam tubuh. Alat indera kita merupakan reseptor atau penerima rangsangan. Kenapa? Karena pada alat indera terdapat ujung-ujung saraf sensori yang peka terhadap rangsangan. Rangsangan yang diterima akan diteruskan melalui serabut saraf sebagai impuls saraf. Yang kedua yaitu konduktor atau penghantar impuls. Jadi konduktor ini dilakukan oleh sistem saraf yang terdiri dari sel-sel saraf yang disebut dengan neuron. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu efektor. Nah, efektor ini merupakan bagian dari tubuh yang berfungsi untuk menanggapi rangsangan. Bagian dari efektor yang sangat penting untuk tubuh manusia adalah otot dan kelenjar hormon. Otot berfungsi untuk menanggapi rangsangan berupa gerakan tubuh. Sedangkan hormon berfungsi untuk menanggapi rangsangan dengan cara meningkatkan atau menurunkan aktivitas organ tubuh tertentu. Ya, itu dia pemaparan sedikit materi mengenai sistem saraf. Lalu kita move on ke sistem regulasi pada manusia yang kedua, yaitu sistem hormon atau endokrin. Kalian tentu tahu jika terdapat sejumlah hormon di dalam tubuh manusia. Nah, sistem endokrin inilah yang mengatur dan menghasilkan hormon-hormon tersebut. Jadi, hormon itu dikeluarkan sebagai respons atas rangsangan secara langsung kepada kelenjar yang cocok. Sebenarnya ada banyak banget loh jenis sistem hormon atau endokrin ini, tapi kakak hanya akan menjelaskan 2. Yang pertama adalah kelenjar hipofisis, dan yang kedua adalah kelenjar tiroid atau kelenjar gondok. Kelenjar yang pertama yaitu kelenjar hipofisis. Jadi kelenjar hipofisis ini terletak di dekat hipotalamus, yang sering juga disebut dengan master of glands. Nah, kenapa sih kelenjar ini disebut dengan master of glands? Karena kelenjar ini banyak sekali mempengaruhi kerja dari kelenjar lain. Nah, karena kelenjar hipofisis ini memiliki 3 bagian, maka terdapat fungsi juga di setiap bagiannya. Yang pertama yaitu kelenjar hipofisis di bagian depan, atau hipofisis lobus anterior. Memiliki fungsi salah satunya yaitu untuk merangsang sekresi dan pertumbuhan korteks sana ginjal. Lalu yang kedua adalah kelenjar hipofisis bagian tengah, atau hipofisis lobus intermediate. Fungsinya yaitu untuk merangsang sel-sel untuk menghasilkan pigmen. Dan yang ketiga atau yang terakhir adalah kelenjar hipofisis di bagian belakang atau hipofisis lobus posterior. Fungsinya yaitu salah satunya adalah untuk merangsang uterus dalam proses melahirkan. Lalu kelenjar yang kedua adalah kelenjar tiroid atau kelenjar gondok.
Nah, kelenjar tiroid ini terdapat di leher bagian depan yang terdiri dari 2 lobus. Hormon terpenting yang disekresikan dari kelenjar tiroid adalah tiroksin. Tiroksin mengandung yodium. Hayo, siapa adik-adik di sini yang pernah mendengar temannya mengatakan bahwa telah melihat sesuatu dengan indera keenam? Jadi adik-adik, sebenarnya alat indera pada manusia itu hanya ada 5 loh. Yang pertama yaitu indera penglihatan, yaitu mata, indera pendengar, yaitu telinga, lalu indera pembau, yaitu hidung, indera pengecap, yaitu lidah, dan yang terakhir adalah indera peraba atau indera perasa, yaitu kulit. Alat indera yang pertama yaitu mata. Jadi mata adalah alat indera yang memiliki reseptor untuk peka terhadap cahaya yang disebut dengan fotoreseptor. Indera berikutnya yaitu indera pendengar atau telinga. Jadi mendengar adalah kemampuan untuk mendeteksi vibrasi mekanis atau getaran yang biasa kita sebut dengan suara. Alat indera yang ketiga yaitu indera peraba. Jadi kulit merupakan indera peraba. Kenapa? Karena kulit memiliki ujung-ujung saraf sensori sebagai reseptor khusus untuk bisa merasakan sentuhan, tekanan, temperatur baik panas maupun dingin, dan juga rasa sakit. Alat indera yang keempat yaitu indera pembau. Di sini indera pembau adalah hidung. Jadi manusia itu mampu mendeteksi dengan menggunakan sel-sel yang terdapat di dalam hidung loh. Alat indera yang terakhir yaitu indera pengecap. Indera pengecap yaitu lidah. Lidah merupakan organ yang tersusun atas otot. Di permukaan lidah terdapat tonjolan-tonjolan kecil yang disebut dengan papila lidah. Papila lidah ini memberikan kesan lidah itu terlihat kasar loh adik-adik. Nah, pada papila lidah inilah terdapat indera pengecap. Baiklah sahabat cerdas, itu dia pemaparan materi mengenai sistem regulasi pada manusia yang meliputi sistem saraf, sistem hormon atau endokrin, dan alat indera. Semoga materi yang disampaikan dapat dipahami, dan jangan lupa untuk mencari referensi lain baik dari video maupun buku yang dipelajari. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya.